Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Mr. Cliff. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Kita akan belajar materi tentang diagram batang. Gimana nih adik-adik? Sudah siap untuk belajar? Oke, good. Kalau begitu, ayo kita belajar. Nah, sebelumnya Mister mau tanya dulu nih, apakah teman-teman pernah lihat gambar yang seperti ini? Atau mungkin lagi seru-serunya nonton berita di televisi, tiba-tiba keluar gambar yang seperti ini? Atau mungkin lagi seru-serunya nonton berita sepak bola, tiba-tiba keluar gambar yang seperti ini? Nah, tahukah teman-teman gambar apakah itu? Itu adalah gambar diagram batang. Apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah gambar untuk menampilkan data dalam bentuk batang-batang. Nah, batang-batang yang dimaksud adalah yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat yang diberi lingkaran berwarna merah berbentuk kotak. Nah, itulah yang disebut batang, sehingga dinamakan diagram batang. Gimana nih? Sudah mengerti belum apa yang dimaksud dengan diagram batang? Gampang kan? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambar diagram batang ya. Alat-alat yang harus kita sediakan yaitu yang pertama, kertas atau buku tulis, pensil atau pena, dan juga penggaris. Nah, tentunya kita harus juga menyediakan data apa yang mau kita buat menjadi diagram batang ya teman-teman. Kita mulai saja. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu ada dua jenis garis ya. Yang pertama ada garis horizontal dan juga garis vertikal. Seperti apa ya garis horizontal dan vertikal itu? Garis horizontal adalah garis yang kita gambar dari kiri ke kanan atau bisa juga dari kanan ke kiri. Seringkali juga disebut sebagai garis datar. Sedangkan garis vertikal adalah garis yang kita gambar dari atas ke bawah atau bisa juga dari bawah ke atas. Seringkali disebut juga garis tegak. Nah, dua garis ini akan kita gunakan untuk menggambar diagram batang. Kita langsung saja ya. Misalnya, ada suatu data yang akan kita buat menjadi diagram batang. Nah, katanya ada 4 siswa yang menangkap kupu-kupu di taman. Ada Sami yang menangkap 6 kupu-kupu, Ali menangkap 12 kupu-kupu, Karen menangkap 10 kupu-kupu, dan juga ada Rahman yang menangkap 8 kupu-kupu. Nah, kita akan membuat diagram batangnya. Yang pertama, buatlah dulu garis horizontal. Kita gambar garisnya lurus dari kiri ke kanan. Kemudian kita gambar garis vertikal, posisinya di paling ujung kiri dari garis horizontal. Kemudian untuk garis horizontal kita beri keterangan nama siswa. Dan juga karena ada 4 siswa, maka kita buat jadi 4 titik di garis horizontal. Kita buat jaraknya sama ya setiap titik supaya gambarnya bisa rapi. Kita buat titik untuk Sami, Ali, Karen, dan juga Rahman. Selanjutnya untuk garis vertikal kita akan isi dengan bilangan-bilangan mulai dari yang paling bawah adalah 0 dan 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus yang paling atas apa nih?
Nah, kita lihat yang paling banyak adalah Ali menangkap 12 kupu-kupu. Jadi, kita jadikan saja bilangan yang paling tinggi di garis vertikal adalah bilangan 13. Setelah itu, kita buat juga titik-titiknya dari untuk 0 sampai 13 seperti gambar berikut ini. Untuk setiap titik kita buat dengan jarak yang sama supaya gambarnya nanti bisa kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, selanjutnya jangan lupa ditulis angka-angkanya 0, 1, 2, dan seterusnya. Setelah itu, tibalah kita di langkah terakhir, kita mau buat batangan-batangannya. Yang pertama kita mau buat batangan untuk jumlah kupu-kupu yang ditangkap oleh Sami. Ada berapa ya tadi teman-teman kupu-kupu yang ditangkap oleh Sami? Ya, benar ada 6. Berarti tinggi batangannya kita buat dari garis horizontal sampai di angka 6. Itu menunjukkan bahwa Sami menangkap 6 kupu-kupu. Selanjutnya Ali. Ada berapa ya kupu-kupu yang ditangkap Ali? Benar sekali, ada 12. Berarti tinggi batangannya kita buat dari garis horizontal sampai angka berapa teman-teman? Iya, angka 12 ya, sampai di angka 12. Kemudian untuk Karen, kita buat dari garis horizontal sampai tingginya di angka 10. Dan juga Rahman, dari garis horizontal sampai di 8. Nah, garis horizontal yang tadi itu menunjukkan angka 0 ya teman-teman. Berarti gambar diagram batang kita sudah jadi nih teman-teman. Gimana? Sulit atau mudah cara menggambar diagram batang? Mudah kan teman-teman? Nah teman-teman, setelah kita belajar cara menggambar diagram batang, selanjutnya kita mau belajar gimana ya cara membaca diagram batang. Nah, misalkan Mister tampilkan diagram batang yang seperti ini. Diagram batang ini menunjukkan jumlah alat warna yang dijual di toko Brian. Nah, bisa kita lihat gambar diagram batangnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita akan lihat tingginya sampai di mana ya setiap alat warnanya. Coba sekarang kita lihat pensil warna. Coba teman-teman lihat, kira-kira tinggi batangan untuk pensil warna sampai di angka berapa ya? Iya, sampai di angka 55. Teman-teman bisa lihat bahwa tingginya sampai di antara angka 50, tepat di tengah-tengah antara 50 dan 60. Berarti batangannya itu sampai di bilangan 55. Itu menunjukkan bahwa pensil warna yang ada di toko Brian ada 55. Sekarang coba teman-teman lihat nih yang spidol. Nah, sampai di manakah tinggi batangannya? Benar sekali, sampai di 60. Berarti artinya apa teman-teman? Artinya jumlah spidol yang dijual di toko Brian banyaknya adalah 60. Nah, coba sekarang Mister tanya, coba lihat yang krayon teman-teman. Benar sekali, krayon yang dijual di toko Brian ada 60. Nah, jadi kita melihat tingginya sampai di bilangan berapa. Itulah yang menunjukkan jumlah alat warna di toko Brian. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, alat warna manakah yang jumlahnya paling banyak di toko Brian? Caranya adalah kita melihat batangannya yang mana yang paling tinggi ya teman-teman. Kita bisa lihat nih, yang paling tinggi ternyata ada 2 alat warna batangannya yang paling tinggi ya. Ada krayon dan spidol. Dua-duanya berapa banyak teman-teman? Ada 60. Berarti alat warna yang jumlahnya paling banyak di toko Brian adalah krayon dan spidol.
Kemudian yang paling sedikit alat warna apa teman-teman? Berarti kita lihat batangannya yang paling pendek, yaitu pena tinta. Jumlahnya hanya 50 saja. Maka berarti alat warna yang paling sedikit jumlahnya di toko Brian adalah pena tinta. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah jumlah alat warna krayon dan pena tinta yang ada di toko Brian? Ayo, berarti caranya kita lihat krayon ada berapa banyak teman-teman? Tingginya sampai di mana? Sampai di 60. Kemudian pena tinta sampai di mana? Sampai di 50. Berarti untuk krayon ada 60 dan pena tinta ada 50. Berarti jika ditanya jumlahnya, berarti kita jumlahkan 60 dan 50. Hasilnya adalah 110. Gimana nih teman-teman? Gampang kan cara membaca diagram batang? Oke teman-teman, jika teman-teman sudah paham cara menggambar diagram batang dan cara membaca diagram batang, maka kita kerjakan soal berikut ini ya, sebagai bahan latihan kalian di rumah supaya lebih mahir lagi dalam menggambar dan membaca diagram batang. Nah teman-teman, video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi untuk materi berikut. Namun Mister ucapkan terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa. Goodbye.